Dah. Matiin aja video. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu online kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam pelajaran tarikh tasyri', tarikh fikih al-islami, ya. Adapun pada kesempatan kali ini kita belum melanjutkan pembahasan kita dikarenakan pada kesempatan kali ini adalah jadwal untuk ujian praktek dan minggu depan ujian tulis, ya, untuk tengah semester. Adapun pada kesempatan kali ini kita ujian praktek dan membahas tentang kisi-kisi untuk ujian tulis pada minggu depan. Dan sekarang kita ujian praktek terlebih dahulu, ya. Adapun untuk ujian praktek seperti biasa, ya. Ya. Adapun untuk ujian praktek seperti biasa kita meringkas, ya. Meringkas pembahasan tentang tarikh fikih al-islami. Adapun yang diringkas itu sebentar. Ya, dengar semua ini ada berapa orang yang hadir? 7, ya. Ujian praktek kita pada kesempatan kali ini adalah meringkas dari halaman 71. Lihat semua halaman 71, ya, yaitu bab al-fiqhu fi asli sigari sahabah wa kibarut tabi'in, ya. Itu adalah periode pembangunan ilmu fikih, ya, ada ta'sisil lil fikhi, ya. Lihat dari halaman ini, halaman berapa ini? 71, ya. Al-fiqhu fi asli sigari sahabah wa kibarut tabi'in, fikih pada zaman akhir-akhir para sahabat dan kibarut tabi'in, ya, masuk ke awal-awal para tabi'in, ya. Jadi sudah selesai zaman Khulafaur Rasyidin, ya, dari
bab ini dari halaman 71 meringkas ya apa saja yang terjadi, ya siapa saja ini ulama-ulama yang terkenal pada zaman tersebut, ya, diringkas secara singkat saja, biografinya nggak usah panjang-panjang, secara singkat. Kemudian menjelaskan apa saja ada berapa madrasah yang terkenal pada zaman tersebut, ya. Ada madrasatul ahlul hadis atau madrasatul hijaz, ada madrasatul ra'yu atau madrasatul ahlul ra'yi di Kufah, ya. Kemudian siapa saja guru-guru di situ, ya. Ini dua madrasah yang terkenal sebelum munculnya 4 mazhab fikih, ya. Apa saja perbedaan antara madrasatul ahlul hadis dan madrasatul ahlul hijaz, ya. Kemudian sebutkan ulama-ulamanya yang terkenal secara singkat. Nah, siapa juga fuqaha atau ahlul fikih yang terkenal pada zaman tersebut, ya. Ada di Mekah siapa, di Yaman siapa, di Kufah siapa, ya, di Basrah siapa, dan seterusnya. Di Mesir siapa, ya, dan seterusnya, disebutkan saja secara singkat. Nah, kemudian ya selesai bab tersebut, ya, sampai halaman 95. Dari tadi halaman berapa? 71 sampai 95, berarti ada berapa itu? Ada 24 halaman. Itu diringkas menjadi 4 halaman, ya, menjadi 2 lembar, ya, 4 halaman atau 2 lembar. Ya, itu diringkas, ditulis, kemudian difoto, dikirim ke WA Ustadz. Paling terakhir hari apa? Kapan terakhir ngumpulin? Siapa? Terakhir ujian Ustaz. Sabtu. Cepat kali Sabtu. Sabtu depan saat. Kali itu cepat. Minggu depan lah. Minggu depan. Sabtu bang. Kamis depan bisa? Bisa Ustaz. Kamis depan masih ujian ya? Ya masih. Masih Ustaz. Oh ya udah. Senin depan, bukan Senin besok, Senin depan ya. Bisa. Oke. Bisa kan? Senin depan. Insyaallah. Berarti ada berapa hari itu? 10 hari ya, sekitar 10 hari. Ustaz. Ya, itu bab itu saja ya yang diringkas ya. Adapun Ustaz. bab selanjutnya nggak usah diringkas karena itu nanti mungkin keluar ujian, ya, keluar di ujian PTS, keluar di ujian akhir yang tentang 4 imam mazhab ini. Ya, mungkin itu saja untuk ujian praktek kita pada kesempatan kali ini. Adapun pembahasan kita yang terakhir sampai mana? Sudah habis ini tentang periode Aimatul Mazahib ini ya. Sekarang kita udah masuk ke mabahas salis ya. Kisi-kisinya apa, Ustaz? Kisi-kisinya belum ya? Iya. Ini kita terakhir sampai mana dulu? Sampai mabahas salis ini ya? Ya, iya, Ustaz. Sampai yang mazhab-mazhab, yang 13 mazhab. Iya, yang 4 mazhab ini udah selesai kan? Udah selesai kita bahas kan? Yang maksudnya perkenalan tentang periode Aimatul Mujtahidin ini kita udah selesai bahasnya kan? Hasan al-Basri udah dibahas. Ya, ada Abdurrahman al-Auza'i. Ini kita sekedar mengetahui siapa saja ulama-ulama yang terkenal pada zaman tersebut.
Nah, kita baru mau masuk ini ya, mabahas salis ya. Ya, pengertian tentang A'immatul Arba' dan usul mazhab. Nah, ini akan dibahas nanti setelah ujian PTS. Adapun kisi-kisinya yang buat soalnya bukan Ustadz di akhwat ya, Ustadz Imam Ahmad. Ustadz nanti buat untuk ujian akhirnya. Jadi bentar ya, Ustadz lihat dulu. Ustadz, untuk kisi-kisinya bisa lihat Google Drive Ustadz di sini. Bisa ya? Coba bentar. Yang di apain Ustadz Fahruzal waktu itu? Ada, Ustadz? Mana Ustadz Fahruzal pernah? Bentar ya. Mana ya? Nah, ini dia linknya. Ditembak Marsat. Hah? Iya. Enggak, maksudnya yang buat soalnya kan Ustadz Imam Ahmad. Jadi mungkin beliau naruh ke sini. Kan semuanya taruh ke sini bahas. Tapi enggak tahu kok belum. Linknya belum ada. Nah, PTS. Belum ada. Belum ditaruh ya. Mungkin kisi-kisinya Ustadz beritahu saja yang mana yang penting untuk dibaca ya. Ya, lihat semuanya dari pembahasan kita semester ganjil ini, semester genap ini mulai dari mana? Mulai dari Fasusania 64 gitu, halaman 64 sama. 64. Iya. Halaman 64. Halaman berapa kita mulai? Oh, ini Halaman 61 kan. 61 ya, berarti awal dari periode Khulafaur Rasyidin ini ya. Nah, adapun yang penting untuk dibaca ya, yang mungkin keluar soalnya, yaitu beberapa sahabat yang terkenal pada dengan keilmuannya. Ya, beberapa sahabat yang terkenal dengan keilmuannya pada zaman Khulafaur Rasyidin. Seperti Umar, Affan. Ya, ini seperti sahabat yang terkenal dengan keilmuan fikihnya ya, dan fatwanya.
Di situ pembesarnya atau yang terkenal ada 7 ya. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Umar dan Zaid bin Sabit. Ya, ini yang sangat banyak mengeluarkan fatwa, ya. Ada yang di bawahnya lagi, yang setengah atau tingkat di bawah mereka, yaitu ada Abu Bakar, yang maksudnya tidak terlalu banyak mengeluarkan fatwa. Ya, ada Ummu Salamah, Anas bin Malik. Ya, ini minimal dihafal 5 ya. 5 dalam satu tingkatan ini. Ya, adapun yang sedikit seperti Abu Darda, ya, Abu Taisir, Abu Salamah, Al-Makhzumi, Abu Baidah bin Jarrah, ya, Abu Mas'ud, Abu Ayyub dan seterusnya. Nah, adapun yang di Madinah yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya. Ibnu Abbas itu di mana? Di Mekah. Ya, yang di Irak siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, seperti itu. Ya, nama-namanya sekedar dihafal. Adapun yang panjang-panjang itu insyaallah tidak keluar. Nah, kemudian di sini Umar juga melarang, ya, kepada ahlul fatwa atau fuqaha atau ahlul ilmi, ya, ulama-ulama yang terkenal, begitu juga ahlul qura, ya, penghafal-penghafal Al-Qur'an, untuk keluar dari Mekah atau dari Madinah, ya. Kenapa? Karena ya takutnya mereka terkena syubhat atau pemikiran mereka terkontaminasi, ya, dengan mendengar hadis-hadis dhaif yang muncul dari luar Mekah dan Madinah. Itu dia untuk periode ini, ya. Kemudian periode itu tadi yang kita ringkas ini. Nah, ini siapa saja ulama-ulama yang terkenal pada zaman tersebut, periode tersebut, ya. Seperti dari kalangan tabi'in, ya, mufti yang terkenal di Mekah siapa? Atha bin Abi Rabah. Ini adalah sebenarnya hamba sahaya, yang mana dia adalah murid dari, ya, beliau adalah murid dari Ibnu Abbas. Dan di Madinah ada Sa'id bin Musayyab, ya. Di Yaman ada Taus bin Kaisan. Di Yamamah ada Yahya bin Abi Katsir, ya. Nah, itu nama-namanya dihafal minimal satu tempat satu ulama, ya. Di Kufah ada Ibrahim An-Nakhai. Di Basrah ada Hasan Al-Basri. Nah, dan biografinya insyaallah tidak keluar, ya. Yang penting intinya nama-namanya dan tempat-tempatnya itu dihafal. Kemudian video yang sudah di-share tentang pembelajaran kita pada bab ini, silakan didengarkan ulang. Nah, kemudian yang penting yang insyaallah keluar yaitu tentang madrasah yang terkenal, ya, atau tentang majelis ilmu yang terkenal pada zaman tersebut, ya, pada awal-awal masa tabi'in, yaitu ada 2 madrasah, ya, Madrasatul Ahlul Hadis atau Madrasatul Hijaz, yaitu terletak di Mekah dan Madinah. Ya, ada Madrasatul Ahlul Ra'yi, ya, yaitu terletak di Kufah. Dan yang apa saja kelebihan madrasah Ahlul Hadis, ya, apa saja kelebihan madrasah Ahlul Kufah, siapa saja ulama di madrasah Ahlul Hadis, siapa saja ulama di madrasah Ahlul Kufah, dan apa perbedaan antara madrasah Ahlul Hadis dan madrasah Ahlul Ra'yi, ya. Nah, seperti ulama-ulama di Ahlul Hadis ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Aisyah. Nah, dan Ahlul Hadis ini terkenal dengan banyaknya tidak banyak masuk ke permasalahan-permasalahan, ya, dan banyak meneliti hadis, ya, banyaknya hadis masuk. Adapun murid-murid
Adapun fuqaha yang terkenal pada di dalam Madrasatul Ahlul Hijaz, itu ada Sa'id atau Ahlul Hadis, ada Sa'id bin Musayyab, ada Urwah bin Zubair dan seterusnya. Ini biografi mereka. Nah, ini ada Madrasatul Ahlul Ra'yi, itu yang terletak di Kufah, ya. Yang tinggal di dalamnya, yang maksudnya menjadi ulama atau guru di dalam Madrasatul Ahlul Ra'yi adalah Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga ada Al-Khamah An-Nakhai, yang mana ini adalah guru dari Abu Hanifah, ya. Ada Aswad, ada Masruq, ada Suraih dan seterusnya. Kelebihannya apa? Kalau tadi kelebihan Ahlul Hijaz ada banyaknya hadis yang masuk ke dalam madrasah tersebut. Jadi tidak minim terhadap hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, ya. Adapun pada Madrasatul Ahlul Ra'yi ini, ya, banyak membahas masalah-masalah, berbeda dengan Ahlul Hijaz tadi, tidak banyak masuk kepada permasalahan, lebih banyak membahas tentang hadis dan Al-Qur'an, ya. Akan tapi Madrasatul Ahlul Ra'yi ini banyak masuk ke permasalahan, kemudian dihukumi dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Kemudian banyak memakai ra'yun, yaitu kias, ya, dengan menetapkan apa yang harus dikiaskan, apa saja illah, ya, dan banyak membangun kaidah-kaidah tentang fikih, ya, kaidah fikih, kaidah usul fikih, itu di Madrasatul Ahlul Ra'yi. Adapun perbedaannya juga pada Madrasatul Ahlul Ra'yi ini banyak atau berkurangnya, sedikitnya atau minimnya hadis yang masuk ke Kufah, ya. Jadi sedikitnya periwayatan hadis, ya, karena kita tahu sumber dari hadis adalah dari kota di mana hidupnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di Mekah dan Madinah, ya. Maka kemungkinan keluar dari Mekah dan Madinah itu sangat sulit, ya. Terlebih lagi belum ada internet, belum ada komunikasi, jadi harus berjalan. Nah, itu adalah sebab minimnya dapatnya hadis pada Madrasatul Ahlul Ra'yi tersebut. Ya, itu saja mungkin, ya. Kemudian ulamanya jangan lupa dihafal: Al-Khamah An-Nakhai, ya, Aswad An-Nakhai, Masruq dan seterusnya. Adapun pada periode A'immatul Mujtahidin ini, yaitu dari tahun 132 sampai 350 ini, pada periode dinasti Abbasiyah, ya. Itu yang dilihat ini, apa yang menyebabkan periode ini menjadi periode puncaknya keilmuan, ya, atau apa, ya, masa keemasan ilmu fikih pada periode tersebut. Apa yang menjadi sebabnya atau dorongannya, ya. Ini yang pertama, perhatian khalifah atau khulafa dinasti Abbasiyah pada ilmu fikih, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, banyaknya pembahasan atau diskusi-diskusi pada majelis ilmu. Yang kedua, yang ketiga, ya, banyaknya pembukuan ilmu tafsir sunnah, munculnya mazhab-mazhab yang 4, ya, munculnya kitab-kitab tafsir, ya, munculnya mufassir, munculnya ilmu usul fikih, ya, dan seterusnya. Itu dia kelebihan-kelebihan ini dihafal, ya. Ya, kemudian kitab-kitab apa saja yang muncul pada zaman tersebut, ya, seperti karya Imam Syafi'i, ya. Kemudian Ar-Risalah, ya, ilmu usul fikih yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kemudian ada Fiqhul Akbar dari Abu Hanifah, ya.
tafsir, ada tafsir Ibnu Abbas, ada tafsir At-Tabari dari Jarir At-Tabari ya. Dan kitab-kitab sunan ya, kutubus sittah jangan lupa dihafal ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi ya, Sunan Ibnu Majah ya, kemudian Muwatta, jangan lupa Muwatta adalah milik Imam Malik ya. Kitab hadis yang pertama ditulis adalah kitab Muwatta milik Imam Malik yang diperintah oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ya mungkin itu saja. Ya, kemudian ini lagi selanjutnya sebab yang mana yang menjadikan periode ini menjadi periode keemasan, yaitu terbukanya banyak wasilah-wasilah yang dulunya susah dibuka, seperti adanya kertas pada periode ini ya. Jadi masyarakat ya, sedikit lagi masyarakat ditulis dengan ilmu-ilmu ditulis di atas kertas, tidak dipelepah-pelepah lagi. Dan yang mungkin terakhir adalah yang kelima, sedikit lagi, banyaknya masalah-masalah fikih kontemporer yang muncul pada zaman tersebut. Kemudian yang keenam, mengetahui ya ulama-ulama yang terkenal pada zaman tersebut ya, ada Hasan Al-Basri dan seterusnya. Ini nanti dihafal minimal 5 ya, insyaallah itu keluar dalam ujian ya, kemungkinan besar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Oh iya, adapun pertemuan setelah ujian nanti mungkin kita masuk ke mabahas sani, bukan mabahas salis ya, mabahas sani. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Jangan lupa ujian prakteknya dikumpulkan hari Senin depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi